dari dua jenis bahan, karena besinya ini, di bagian besinya ini ada seperti pamor, namun pamornya seperti masir malelo. Ini sangat sepuh, kemungkinan sekali melihat dari besinya, struktur besinya ini sepuh sekali. Ini original temuan Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channel Bang Komet Keris Buntoran. Semoga saja pada kesempatan malam hari ini para sobat pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sobat, untuk kesempatan malam hari ini Bang Komet akan mereview sedikit tentang penemuan atau koleksi saya, hasil temuan dari Bengawan Solo. Alat ini atau pusaka ini, senjata ini dulu khas dari daerah Banyumasan, dan alat ini digunakan sebagai alat yang membantu dari pekerjaan masyarakat di era-era zaman dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah alat ini termasuk alat pusaka atau sanaji, atau hanya alat yang memang digunakan sebagai perkakas harian, perkakas bertujuan untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat di era-era zaman dahulu. Apakah pusaka ini namanya? Mungkin coba tebak, dari para sobat bisa menebak pusaka apa ini. Oke, langsung saja tidak lama-lama. Pusaka ini adalah jenis kudi. Kudi adalah alat yang termasuk sebagai perkakas harian. Perkakas harian berguna untuk membantu pekerjaan warga masyarakat di era dahulu, karena melihat bentuk dan besaran dari alat ini, kalau dikatakan sebagai pusaka, saya sendiri cenderungnya adalah sebagai alat perkakas saja, karena melihat dari bentuknya. Coba kita lihat dulu seperti ini. Alat kalau melihat bentuknya seperti ini memang dahulu digunakan untuk membantu pekerjaan harian, dari warga masyarakat di era zaman dahulu. Alat ini mempunyai kesamaan seperti pusaka jenis keris ataupun tombak atau pedang di era zaman dahulu, yaitu dengan sistem tempa lipat. Sistemnya itu tempa lipat dan terbuat dari, kemungkinan ini bahannya dari dua jenis bahan, karena besinya ini, di bagian besinya ini ada seperti pamor, namun pamornya seperti masir malelo. Ini sangat sepuh, kemungkinan sekali melihat dari besinya, struktur besinya ini sepuh sekali. Ini original temuan Bengawan Solo. Indah toh, kayak kujang, kayak senjata kujang, pusaka kujang, cuma ini yang bagian ujungnya ini seperti sabit. Kalau sekarang itu di bagian perutnya kayak kapak. Ini ada ornamen yang cukup khas, ini ornamen di bagian sini, ada ornamennya di bagian sini juga. Ini menambah keindahan sebuah kudi. Dari literasi yang saya baca, itu kudi itu berbagai macam bentuknya. Ada yang kayak seperti ini, ada yang kayak bawor. Bawor itu kayak senjata yang dipegang oleh tokoh pewayangan, yaitu Bagong. Ada yang kayak banyak sekali literasi atau bacaan atau referensi dari yang lainnya, itu banyak sekali jenis-jenis kudi.
Namun di sini Bang Komet memiliki satu kudi yang memang original temuan Bengawan Solo di dusun Bang Komet. Kadang Bang Komet itu bertanya-tanya, katanya kudi itu khas dari Banyumasan. Namun kok di daerah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Blora itu juga terdapat temuan pusaka yang seperti ini, seperti kudi. Memang kudi apa ya, zaman dahulu itu jenis perkakas rumah tangga, alat harian itu memang bentuknya seperti ini. Kalau sekarang kan disebut dengan, kalau di sini itu sebagai golok, ada bendo. Kalau saya sendiri di dusun itu ada bendo. Itu bentuknya seperti ini, tapi tidak ada perutnya, langsung sini lurus ke sini. Itu bendo. Apa seperti itu atau bagaimana sehingga para warga zaman era dulu itu tidak di Banyumasan, juga di Banyumasan sendiri, tapi di luar Banyumas itu juga alat hariannya seperti ini, seperti kudi. Itu mungkin para sobat pemirsa punya referensi, punya literasi bacaan atau informasi terkait dengan kudi. Karena kudi itu hampir menyerupai kujang, cuma bilahnya itu agak lebih lebar, lebih besar, dan lebih kokoh. Memang ini dulu sebagai alat, kalau mungkin ya sebagai alat membantu kegiatan atau pekerjaan harian warga zaman dahulu mungkin ya, bukan dikhususkan sebagai pusaka atau sonasi, enggak kelihatannya ya. Ya mungkin dari para sobat semua yang memang berkecimpung di dunia Tosonaji lebih paham, bisa memberikan komentar atau kita saling belajar bersama. Karena ada intinya saya tidak menggurui panjenengan sedaya, tidak apa ya, ya intinya kita belajar bersama lah, belajar bersama, karena kita bertujuan untuk melestarikan salah satu warisan-warisan budaya khususnya jenis Tosonaji. Oke para sobat semua, demikian dari review sedikit tentang kudi. Bentuknya sangat indah ya, cuma ini bagian sini sebagai kelihatan kayak bendo. Misalnya ini lancip ke sini, ini pasti bisa dikatakan kayak kujang. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian review terkait dengan kudi. Sedikit saja kita belajar bersama. Saya akhiri, jangan lupa tolong di share, tolong di subscribe, tolong di komentar, di like, biar kita bisa saling belajar bersama, dan Bang Komet lebih semangat lagi untuk upload terkait dengan Tosonaji, warisan leluhur budaya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.